Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah yang urgent, masalah PIP terkait deadline batas waktu pengusulan. Sebagaimana telah disampaikan petunjuknya bahwa daftar skala prioritas yang sudah kita kirimkan melalui web untuk diunduh itu hanya boleh diurutkan. Tidak boleh diganti datanya, tidak boleh dirubah datanya, tidak boleh diganti namanya, tidak boleh ditambah keterangan alasannya, hanya boleh diurutkan, hanya boleh diurutkan, hanya boleh diurutkan. Nomornya dipindah-pindah boleh. Cuman sebagian besar banyak yang uh, menambahkan alasannya. Misalnya ini siswa miskin, digantinya jadi pemegang kartu. Padahal ini hanya boleh dirubah melalui dapodik. Tidak di sini. Ini sudah data jadi, tidak boleh diapa-apain lagi. Gitu. Nah, juga ada yang nambah, ada yang ganti nama dan segala macam. Ada juga yang nambah orangnya di sini. Jadi kemudian lagi ada juga yang salah di petunjuk bahwa yang merupakan prioritas adalah pemegang kartu nih. Contoh pemegang kartu. Ini harus nomor satu. Kalau ada lagi pemegang lain, nomor dua dan seterusnya. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, di bawah pemegang kartu barulah boleh siswa miskin, yatim piatu, dan segala macam. Nah, nanti setelah dihitung 42,6% berdasarkan data, di mana kena batasnya begitu. Nah, seandainya pada batas waktu yang ditentukan belum juga dikirim datanya di web, kami akan mengusulkan hanya yang misalnya nih sekolah ini, pemegang kartunya ada satu, ya satu ini aja yang kami usulkan. Yang 42,6%-nya tidak kita usulkan karena prioritasnya salah, belum sesuai petunjuk. Ini nomor satu ini sudah jelas ini. Karena nomor satu ini sudah kita kerjakan pengusulannya. Semua yang PK sudah kita kerjakan pengusulannya. Hanya menambah yang 42,6. Namun kalau urutannya salah, itu kita pending, tidak kita kerjakan penambahannya. Kita hanya mengerjakan yang pemegang kartu ini saja. Nah, jadi untuk itu, kepada para kepala sekolah, operator, tolong dicek kembali data skala prioritas PIP-nya pada kolom keterangan ini. Kalau di keterangan ini sudah ada misalnya SMP 1 Tunggal Ulu sudah diproses dalam kurung EPI, berarti sudah saya proses. Nanti SMP 1 Pengoboan ada kurung ditolak, tidak sesuai, pemegang PKH tidak diprioritaskan. Kemudian ditolak, ini ada tidak sesuai nominasi. Ini karena tidak sesuai prosedur semua. Tidak bisa diproses, terlalu kecil, skala kertas tidak proporsional, tidak bisa dibaca sehingga tidak kelihatan nama siswanya. Ini ditolak. Kemudian yang kosong-kosong atau selain yang saya ketikkan itu berarti belum sempat saya ngerjakannya, belum sampai situ. Misalnya ini kosong SMP Al Anwar. Ini karena belum sampai ke sini saya bekerja. Kemudian ini kan data yang diketik sekolah ini kan masih begini nih. Daftar skala prioritas SMP 1 Merlung. Berarti belum sampai sini saya kerja. Jadi ditunggu saja, dicek saja prioritasnya, dicek saja keterangannya. Nanti saya berharap semua data-data yang belum sesuai petunjuk ditunggu sampai jam 10. Jam 10 pagi ini. Kalau tidak datang juga perbaikan data sampai jam 10, saya bekerja hari ini hanya batas mengusulkan yang PKH saja. Kecuali yang datanya yang valid, akan kita upayakan tetap mengusulkan seperti yang sudah diproses ini sudah valid, berarti kuota yang 42,6%-nya akan kita usulkan juga. Tapi kalau yang ditolak datanya tidak datang juga sampai jam 10 ini, berarti sekolah tidak memanfaatkan kuota yang 42,6%-nya itu. Misalnya ini, sekolah ini, ya hanya ini satu aja nih dia dapat. Padahal 42,6% ini ada akan beberapa siswa yang masuk. Nah, di dalam menentukan beberapa siswa yang masuk itu, tentu saya harus melihat daftar skala prioritasnya. Nah, kalau daftar skala prioritasnya masih salah, saya tidak punya dasar untuk memilih, menceklis dan mengusulkan apa yang menjadi prioritas karena tidak valid. Demikian Bapak Ibu, semoga dimaklumi, mohon dikirim sesuai petunjuk dan sesuai batas waktu.
Eh, Semoga yang kita kerjakan menjadi berkah dan amal ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.